Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tahap yang terakhir, yaitu tahap laporan keuangan, masih dengan UD Buana. Kita akan langsung ke paket soal tahap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan judulnya, yaitu menyusun laporan keuangan. Maka dipastikan data yang disediakan di sini adalah data neraca saldo dari hasil postingmu yang sudah benar, kemudian data penyesuaiannya. Hanya itu saja datanya. Kuncinya adalah di penyesuaian. Kalau penyesuaianmu sudah betul, kamu bisa menyusun jurnal penyesuaian dengan benar, maka kemungkinan untuk bisa menyusun laporan keuangan dengan benar juga akan jauh lebih tinggi. Kalau penyesuaianmu sudah salah, maka ke belakang pun pasti dipastikan salah. Kita bahas langsung ke penyesuaiannya. Jadi kamu kalau sudah ke tahap ketiga atau tahap terakhir ini, kamu nggak usah bingung-bingung cari yang lain, kamu langsung cari dokumen transaksi penyesuaian. Yang pertama, kita cek di sini, langsung lihat di isi memo ya. Lihat di isi memo di bagian sini. Nah, ini nih contohnya di transaksi ke-1 telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, interest revenue 5.320.000, bank service charge 250.000. Oke. Jadi ini adalah penyesuaian untuk rekening koran, rekonsiliasi bank, adanya pendapatan bunga yang belum diakui, dan bank service charge juga yang belum tercatat. Maka karena pendapatan lebih tinggi daripada bank service charge-nya atau beban bunganya, maka dipastikan kita menerima kas. Karena kita menerima kas, maka jurnalnya adalah cash in bank, kemudian bank service charge, pada kreditnya interest revenue. Selisih dari 5.320 dikurangi beban bunganya 250.000, bank service charge, maka akan menjadi cash in bank. Jadi jurnalnya akan seperti ini. Ya, cash in bank, ada cash in bank ini adalah selisih dari 5.320 dikurangi 250.000. Kita lanjut ke penyesuaian berikutnya, yaitu bukti memorial data penyesuaian akhir periode. Ini mudah sekali. Yang pertama, persediaan akhir store surplus 4.850.000. Maka karena ini adalah persediaan akhirnya, maka yang perlu kita cari adalah persediaan yang terpakai, store surplus. Kita cek persediaan awalnya untuk store surplus berapa. Persediaan store surplus awalnya 10.800.000, yang ini ya. Kemudian dikurangi data penyesuaiannya 4.850.000. Maka selisihnya itu yang akan kita jurnal dengan jurnal beban perlengkapan atau store surplus expense pada perlengkapan atau store surplus 5.950 yang ada di saldo awal dikurangi dengan data penyesuaian. Kita lanjut ke penyesuaian berikutnya, beban sewa toko. Langsung berarti beban sewa toko, berarti beban sewa pada utang beban. Rent expense pada expense payable 2.500.000. Nih. Bukan. Pada prepaid, ternyata di atas ada prepaid rent ya, dicek. Ternyata di atas ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka 2.500.000. Rent expense pada prepaid rent. Kemudian beban asuransi juga sama, di atas ada insurance prepaid insurance kayaknya. Asuransi dibayar di muka, maka jurnalnya adalah beban sewa rent
beban asuransi insurance expense pada prepaid insurance sebesar 1.250.000. Kemudian taksiran kerugian piutang 5% dari saldo per 31 Desember. 5% dari saldo, 5% dari berapa, Bu? Dari sini saldo piutang, dicek di atas. Saldo piutang atau account receivable. Saldo piutang dari account receivable 709.500. Coba kita hitung ya. 5% dari berapa tadi? 709.500. Hasilnya ini harusnya 35.475, tapi bukan angka ini yang akan kita sesuaikan. Kenapa? Karena di sini sudah ada allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Maka angka yang tadi kita kurangi dengan angka cadangan kerugian piutang 19 juta. Jadi angka 35 juta kita kurangi dengan 19 juta. Ya, ini. Jadi yang kita sesuaikan adalah 16.475. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang atau bad debt expense pada cadangan kerugian piutang. Ini allowance for doubtful debt sebesar 16.475. Cocok ya. Kemudian kita lanjut ke data penyesuaian berikutnya, yaitu ini. Penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Ya udah, berarti beban penyusutan atau depreciation expense pada akumulasi depresiasi penyusutan 1.250.000. Saya nggak akan jelaskan lagi kenapanya, karena itu sudah masuk materi ke selama kamu belajar. Kita lanjut ke yang kedua, gaji bulan Desember 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah ini yang maksudnya beban sudah waktunya dibayar tapi belum dibayar, maka diakui sebagai utang beban atau expense payable. Maka ini nanti jurnalnya beban gaji atau in Englishnya wage and salaries expense pada expense payable 3.500.000. Kita cek ini wage and salaries expense pada expense payable 3.500.000. Kemudian yang ketiga, listrik dan telepon akan dibayar tanggal 10 Januari sama. Berarti electricity expense 2.200.000 pada expense payable atau utang beban 2.200.000. Ini ya, sama. Kemudian data penyesuaian berikutnya ini oleh karena pencatatan PPN yang pertama ya, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Jadi PPN income saldonya berapa, dicek di sini. PPN income, kamu langsung cek angka yang di sini. PPN income berapa? 10.104.800 sama PPN outcome 104.800, PPN income-nya 99.280. Maka langsung aja kamu tinggal pindahkan PPN income di sini kan saldonya di debit, apa PPN outcome-nya saldonya di kredit, maka pindahkan ke debit. Terus PPN income-nya saldonya di kredit, saldonya di debit, pindahkan ke saldonya, dicek ya. PPN income saldonya di debit, pindahkan ke kredit. Ini PPN outcome saldonya debit, pindahkan ke kredit. Selisihnya 104.800 dikurangi 99.280 kita masukkan ke akun PPN payable atau utang PPN. Jadi PPN outcome pada PPN income dan PPN payable. Selisihnya 5.520. Kemudian
penyesuaian yang terakhir kayaknya ya. Yang kemarin banyak juga yang nanya dan saya nggak bisa jawab karena memang belum waktunya bedah soal. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungan income tax payable dengan prepaid tax. Maka penyesuaian yang kedua ini belum bisa langsung kita lakukan. Kenapa? Karena kita harus cari dulu yang namanya laba bersih setelah pajak. Sebelum pajak, kemudian kita hitung pajaknya 28%. Jadi untuk sementara kamu penyesuaiannya nyampe sini, nyampe ke ini terakhir, PPN outcome pada PPN income dan PPN payable. Setelah itu kamu bisa langsung masuk ke neraca lajur. Ya, kalau sudah masuk ke neraca lajur mudah. Jadi kalau kamu sudah selesai dengan penyesuaian terakhir yang pertama itu, kamu bisa berhenti melakukan penjurnalan penyesuaian karena penyesuaian yang terakhir itu bisa diselesaikan nanti kalau kita sudah menyusun laporan laba rugi. Jadi nyampe sini kamu bisa lanjut ke neraca lajur. Caranya nyusun neraca lajur gimana, Bu? Gampang kan ya, kamu udah bisa, semuanya sudah keisi. Jadi nanti kamu tinggal pindahkan yang di neraca saldo, kamu pindahkan angkanya kalau memang belum ada. Kemudian ayat penyesuaian yang ini, angka jurnal penyesuaian ini kamu pindah. Contoh, nih ada cash in bank debit, kamu cari di sini. Oh, ada cash in bank debit, taruh di sini. Debit 5.070.000. Kemudian ada lagi. Oh, ada bank service charge. Debit 250.000. Kamu cari bank service charge. Di mana? Oh, di bawah bank service charge. Itu di bawah. Nah, ini bank service charge di bawah sendiri, di bawah ini taruh di debit 250.000. Begitu seterusnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kamu langsung pindahkan neraca saldonya ke kolom ini, neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya gimana? Debit, kalau ya sama. Kalau di sini debit berarti ditambah. Kalau sini debit, sini contoh kalau sama-sama kredit berarti dikurangi. Kalau beda berarti Kalau sama-sama debit maka ditambah. Contoh, ini sama-sama debit maka ditambah, pindah ke sini. Terus kalau ini kosong berarti lanjutkan saja, kamu tinggal pindah. Kalau misalkan kredit sama kredit maka ditambah juga, pokoknya kalau sama ditambah, tapi kalau beda maka dikurangi. Contohnya yang ini awalnya kredit 104 juta, terus habis itu ada debit 104, berarti dikurangi 104 dikurangi 104 jadinya 0, begitu seterusnya. Kalau ini udah, ini pastikan di yang bawah balance ya, ini balance, 2 kolom pertama balance, 2 kolom kedua balance, 2 kolom ketiga juga harus balance. Kemudian kamu tinggal memindahkan ke kolom rugi laba. Ingat, kolom rugi laba isinya adalah semua saldo yang berawalan akun dengan nomor akun 4. Jadi kamu cek nomor akun 4 mulai mana. Oh, nomor akun 4 mulai sales. Jadi ini yang dari neraca saldo loh ya. Acuannya ini. Angka yang di sini. Dari sales ini ke bawah mulai 1.601.300.000 ini kamu pindahkan angkanya ke kolom laba rugi. Debit ya debit, kredit ya kredit. Nih contohnya. Ke kolom laba rugi. Nah, kamu pindahkan begini, semuanya kamu pindahkan. Dan kalau di kolom ini tidak harus balance, karena nanti ini di total kamu taruh sini, ini juga di total taruh sini, selisihnya ditaruh sini. Yes. Satu ini ditaruh sini, selisihnya ini nanti akan jadi laba. Kemudian ini juga begitu. Kalau yang neraca semua saldo yang dengan nomor akun awalan 1 sampai 3 neraca ya. Ini saya tulis. Kalau laporan laba rugi itu mulai dari
akun 4. Kalau neraca itu hanya 1 sampai 3. Kamu pindahkan semua. Ya. Mulai 1 sampai 3. Kamu pindahkan. Jadi dari atas ini mulai cash in bank sampai terakhir 3 apa? Yang 3 terakhir itu Raka Capital. Kamu tulis semua. Kamu total debitnya berapa, kreditnya berapa, nggak harus balance. Selisihnya harus sama dengan yang di sebelahnya, karena ini akan menjadi laba. Jadi yang ini nanti selisihnya ini kamu taruh sini, kamu total jadi ini sama. Yang ini selisihnya kamu total juga ini sama. Begitu. Ini tampilan penuhnya, Bu Nurul tampilkan. Tampilan penuhnya seperti ini, neraca lajurnya. Ya, kalau kamu belajar ya pasti bisa. Coba sih lebih di ya. Coba Bu Nurul lebih besarkan sedikit biar agak kelihatan. Ya, Bu Nurul scroll dari atas ya. Ini tampilan penuhnya neraca lajur. Nah, ini sudah. Terus kalau sudah, kamu tinggal buat yang namanya laporan laba rugi. Simple, gampang banget. Kamu tinggal bikin laporan laba rugi. Caranya dari mana, Bu? Ya sudah, kamu tinggal mindahkan ini loh dari kolom ini. Rugi laba dari 4 sampai selesai. Karena ini metodenya metode tidak langsung ya kalau nggak salah soalnya. Coba kita cek laporan laba ruginya. Ada ketentuannya nggak sih? Menyusun laporan laba rugi sudah begitu. Tidak ada ketentuan, maka kamu bisa langsung buat seperti ini. Jadi dari sales dikurangi sales return, hasilnya sekian, habis itu dikurangi HPP, hasilnya sekian, habis itu semua beban kamu jadikan satu. Ya, ini namanya dalam bentuk staffel ya, pas kontrol. Terus kemudian ini kamu semua beban kamu total jadi beban operasi. Kemudian yang ini pendapatan lain-lain atau dan beban lain-lain di total, kemudian kamu kurangi, hasilnya menjadi laba bersih sebelum pajak. Nah, ini yang akan kita jadikan acuan untuk menghitung berapa besarnya pajak, berapa besarnya beban pajaknya, income tax expense. Tadi kan ketentuannya di ayat penyesuaian di soal. Jadi kalau kamu sudah nyampe sana, nyampe dapat laba bersih sebelum pajak, maka kamu langsung cari beban pajaknya 28%. 28% dari 140 juta, yaitu 39.467. Jadi kalau sudah dikurangi menjadi laba bersih setelah pajak. Mudah kan? Nah, jadi beban pajaknya ini 39.467. Angka ini yang akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Jadi kalau sudah selesai, ini sudah selesai, kamu masuk lagi ke jurnal penyesuaian. Income tax expense masukkan. Income tax expense masukkan 39.467 ya, sesuai dengan yang tadi. Ini 39.467. Kemudian ketentuannya adalah catat PPh dalam income tax expense dan income tax payable. Maka kita cari, perhitungkan income tax expense dengan prepaid tax. Maka kita cari prepaid tax-nya. Maka kreditnya adalah prepaid tax. Kita cek prepaid tax-nya berapa sih? Ternyata prepaid tax di atas ya. Nih, prepaid tax-nya 15 juta, maka kreditnya prepaid tax 15 juta. Sini ya,
selisihnya menjadi income tax payable. Jadi income tax expense dikurangi prepaid tax 39467 dikurangi 15 juta jadi 24.467. Begitu. Paham ya? Jadi penyesuaiannya selesai. Tampilannya jadi akan ada banyak terakhir penyesuaian yang ini income tax expense pada income tax payable dan prepaid tax. Kalau sudah laporan laba rugi sudah, kita dapat laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak kita jadikan acuan untuk menyusun yang namanya laporan perubahan ekuitas. Dari mana Bu caranya? Ya sudah, kamu tinggal masukkan yang namanya raka capital atau modal awal. Modal awal dari mana Bu? Lihat di neraca saldo. Neraca saldo modal awal. Ini raka capital. Di raka capital awalnya adalah 366.500. Kemudian ada raka drawing dikurangi 25.400 ya. Ini masukkan juga. 36500 ditambah laba bersih yang sudah kamu dapat tadi. Laba bersihnya 140.955. Kamu masukkan satu laba bersih setelah pajak ya. Laba bersih setelah pajak ini 11487. 11487 kamu masukkan ke laporan perubahan ekuitas ini, kemudian dikurangi prive atau raka drawing 25400, hasilnya menjadi raka kapital akhir atau laba modal akhir atau raka kapital 1 Desember 2018, totalnya 442 juta. Kalau sudah, kamu tinggal menyusun yang namanya neraca komparatif atau statement of financial position, neraca, laporan perubahan posisi keuangan. Angkanya dari mana Bu? Angkanya sama dari neraca lajur yang kelompok 1 sampai 3 yang ini, neraca. Cuman bedanya adalah prepaid tax karena tadi sudah di jurnal, maka prepaid tax-nya menjadi 0. Kemudian raka capital juga sudah berubah menjadi angka yang terbaru, raka drawingnya juga tidak ada. Lainnya sama. Jadi kalau kamu cek di sini neracanya bentuknya seperti ini, semuanya sama kecuali prepaid tax nanti akan jadi kosong. Terus untuk account payable tetap semuanya sama kecuali income tax payable-nya ya. Di jurnal penyesuaian tadi kan ada income tax payable, ada penambahan 26467, silakan ditambahkan. Karena di awal income tax payable-nya hanya ini 26 awalnya enggak ada jadi masuk 26467. Ini akan ini jadi 22467. Ya, 24467. Kemudian liability-nya tetap, lainnya tetap raka capital yang ini adalah angka terbaru. Dari mana Bu? Dari perubahan ekuitas yang sudah kamu buat. Kemudian raka drawing-nya sudah enggak ada, sudah 0. Jadi hasilnya ini harus balance antara sisi aktiva, yang ini sisi aktiva, yang sebelah sini yang kanan sisi pasiva. Jadi tampilan penuhnya seperti ini neracanya, atau statement of financial position atau laporan perubahan posisi keuangan, atau disebut juga dengan apa yang satu ya, saya lupa. Kemudian kalau sudah buat laporan posisi keuangan, kamu buat yang namanya laporan arus kas. Karena arus kasnya kita cek dulu, arus kasnya mintanya metode langsung apa enggak langsung. Karena metodenya ini adalah metode yang diminta laporan arus kas metode langsung, maka kita langsung masukkan semua nominal yang ada. Laba setelah pajaknya masukkan, kemudian account receivable yang sekiranya mengurangi pajak, mengurangi kas. Jadi kalau account receivable atau piutang itu mengurangi kas, kamu kurung. Terus cadangan kerugian piutang karena itu masih dicadangkan, maka dia tidak mengurangi kas, maka tidak perlu dikurung. Merchandise inventory
Beli merchandise inventory berarti uangnya keluar, berarti kasnya berkurang, begitu seterusnya seperti biasa konsep arus kas. Kamu total, kamu rinci di sini di total. Jadi saldo kas awal, karena ini metode langsung, tidak ada langsung, saldo kas akhir 212.190. Jadi tampilannya begini untuk cash flow reportnya. Ya. Terakhir, kalau sudah kamu buat yang namanya closing journal atau jurnal penutupan. Jurnal penutupan itu menutup semua akun-akun nominal mulai akun nomor 4 sampai terakhir ya. Yang awalnya debit pindah ke kredit, yang awalnya kredit pindah ke debit. Ingat-ingat lagi itu. Ini jurnalnya, hasilnya sales journal. Yang pokoknya yang kredit pindah ke debit pada income summary. Habis itu yang debit pindah ke kredit pada income summary. Terus ada lagi untuk ini hasilnya laba bersih setelah pajak satu-satu, kita tutup ke akun modal income summary pada Raka Capital ya. Awal income summary kan atau laba itu di kredit pindah ke debit income summary pada Raka Capital satu-satu. Kemudian Raka Capital pada Prive mengurangi modal, jadi modal pada Prive 25.400. Jadi akan ada 4 jenis jurnal penutup seperti ini. Kalau sudah, terakhir kamu buat yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini mudah sekali. Kamu tinggal memindahkan angka yang ada di neraca, yang ada di ini, laporan posisi keuangan atau balance sheet atau statement of financial position yang tadi. Cuman kalau bedanya yang ini posisinya kiri dan kanan. Kalau yang neraca saldo penutupan semua akun ditulis di dalam satu tempat, kemudian hanya ada debit kredit. Yang debit, yang kiri ini debit semua kecuali yang ini neraca, yang kiri ini debit semua, tapi kalau ada di kiri tapi kok dikurung berarti pindah ke kredit. Contoh allowance for doubtful debt, ini di kiri tapi kok di minus berarti dia pindah ke kredit. Kalau yang di sini juga begitu. Sebelah kanan harusnya di kredit tapi kalau ada yang di minus atau dikurung maka dia di debit. Begitu tinggal mindah, jangan lupa pastikan saldonya jumlahnya balance. Begitu ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk bedah soal neraca saldo setelah penutupannya. Coba saya kecilkan lagi, ini tampilan dari neraca saldo setelah penutupan. Oke, untuk tahap terakhir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kamu selalu semangat untuk belajar. Saya yakin kalau kamu ikuti ini dengan baik, kamu nanti bisa melalui semua tahap ujian UKK dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang sangat maksimal. Semangat terus, sehat selalu, dan Bu Nurul akhiri. Silakan bertanya di WA Group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Nurul ucapkan sebentar. Bu Nurul ucapkan terima kasih.